Salam jumpa kembali. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Ibrani, pertemuan yang ke-10. Pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tanda sewa. Sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami akan memulai perkuliahan kami. Tuhan memberkati kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang kami pelajari untuk memahami kelak isi kitab suci-Mu. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Kita akan belajar tentang tanda sewa. Dalam beberapa pertemuan yang lalu, kita telah mencoba membahas tentang macam-macam tentang bahasa Ibrani. Namun kali ini kita akan lebih mendalami soal tanda sewa. Apakah itu tanda sewa? Nah, ini akan kita bahas. Tanda sewa. Apakah itu tanda sewa? Nah, nanti sebelum kita belajar tanda sewa, hanya sekedar refresh bahwa vokal dalam bahasa Ibrani itu ada vokal patah seperti ini ma, vokal kamet ma, vokal hirek mi, vokal kubut mu, vokal segol me, dan vokal here me, dan vokal holam mo. Nah, itu sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita harus berhati-hati. Karena tanda sewa ini nanti akan perlu kita lebih hati-hati mempelajarinya. Nah, tanda sewa. Apakah yang dimaksud dengan tanda sewa? Tanda sewa berupa titik dua dan terletak di bawah huruf. Nah, jadi dia titik dua terletak di bawah huruf. Merupakan salah satu tanda bunyi vokal di mana dalam pemakaiannya memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Nah, fungsi yang pertama yang mau kita lihat di sini ialah sewa simple. Sewa simple. Nah, sewa simple ini, jika kita lihat nanti apa sewa simple, adalah pertama itu sewa diam. Tidak memberikan suatu bunyi vokal, tetapi membagi pada suku kata pertama dalam sebuah kata, karena itu letaknya di bawah konsonan yang menutup suku kata pertama. Contoh misalnya ini, teman kita lihat. Ini dia sewanya di bawah ini. Ini dibaca dengan avram. Jadi avram. Jadi huruf bet ini tidak lagi dibaca aberam. Aberam bukan, tapi avram. Itu namanya sewa diam. Ini sewa yang ini dibaca diam. Sewa yang ini dibaca diam. Jadi dia dibaca avram. Jadi konsonan yang menutup suku kata ini tidak lagi dibaca aberam, tapi menjadi avram. Itu. Nah, kemudian ada sewa vokal. Nah, apa sewa vokal? Letaknya di bawah konsonan pertama. Ini kan, ini konsonan pertama, shin. Lalu di bawahnya ada ini, sewa. Dan kata menghasilkan bunyi yang mirip dengan bunyi epepet dalam bahasa Indonesia seperti pada kata terus, belum, kenapa, dan lain-lain. Jadi misalnya ini, Shemuel. Nah, Shemuel. Ya, kita lihat ini. Shemuel. Nah, Shemuel. Konsonan pertama mendapat tanda sewa. Sewa. Ini sewa vokal. Atau berbunyi dia. Dia sewa vokal itu berbunyi. Tadi kalau ini sewa diam. Tidak berbunyi. Ini. Nah, itu. Jadi contoh yang ketiga lagi, sewa diam tambah vokal. Jadi diam, ada sebagian diam, lalu ada nanti berbunyi. Nah, apabila dalam sebuah kata terdapat di dalamnya dua konsonan berturut-turut memiliki tanda sewa, maka sewa yang pertama berfungsi sebagai sewa diam atau bisu dan tidak membunyikan vokal, sedangkan sewa yang kedua menghasilkan bunyi vokal atau disebut dengan sewa vokal. Misalnya contoh, Nik, ini Nik telu.
Karena dia dua ini dua apanya? Dua sewanya. Ini pertama, kemudian ini dua, sewa kedua. Sewa pertama ini tidak berbunyi, dia sewa diam. Jadi nik, bukan nike telu, bukan nike telu, bukan nik. Nik ini sewa diam ini sewa diam. Sementara ini sewa vokal bunyi. Jadi makanya dia nik telu, nik telu. Nah perhatikan sewa kaf tidak menghasilkan bunyi vokal apapun ini. Sewa kaf ini tidak membunyikan apa-apa. Makanya dia nik telu. Nah, apabila dalam sebuah kata di dalamnya ada konsonan yang memiliki dages forte kemarin sudah kita belajar kalau ada titik di dalam huruf itu, titik ini namanya dages. Dages forte, titik tengah, menyatakan bahwa konsonan tersebut menjadi konsonan ganda. Jadi kalau ada ini, menjadi ini kan M, 2M ini. Tapi kalau dia hanya satu seperti ini, dia kan menjadi hanya M. Jadi dia mana tadi ini. Kalau dia seperti ini, dia kan menjadi M1 karena tidak ada dages forte. Tapi kalau ada pakai titik ini dages forte maka dia ini jadi M2. Nah, jadi apabila di tengah itu ada dages forte menyatakan bahwa konsonan tersebut menjadi konsonan ganda apabila pada konsonan tersebut diberi tanda sewa, ini tanda sewa, maka konsonan ganda yang kedua sewa akan menghasilkan vokal, sedangkan ganda yang pertama merupakan sewa bisu. Jadi M ini kan M dages forte. Ini sewa yang pertama ini nanti dia menjadi diam, tapi sewa yang kedua, huruf yang kedua itu menjadi bunyi. Misalnya ini. Seharusnya kan kalau membaca ini lameku, lameku. Tapi dibaca jadi lam ini M pertama ini kan jadi sewa tak bunyi. Lam. Tapi huruf kedua ini lam me. Jadi dua double M-nya. Lameku. 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 Nah itu. Kalau dia dalam sewa bersama dengan dages forte. Nah, ini ada sewa gabungan. Nah, apa ini dengan sewa gabungan? Nah, sewa gabungan hanya ditempatkan di bawah huruf guttural. Nah, kemarin kita sudah belajar huruf guttural. Huruf guttural itu guna membantu ucapan pada konsonan tersebut memerlukan sewa vokal. Nah, sewa guttural, ain, he, tet, alef. Sewa guttural. Nah, hatev, patah, appendek. Kemudian hatev, segol, pendek. Dan hatev, kamet. Jadi kalau dia segol, hatef, sama alef, sama het, maka dia dibaca misalnya hamor, atau Elohim, atau holy. Nah, itu dengan sewa gabungan. Nah, coba kita lihat. Fungsi dalam bacaan sesuai tanda pada vokal konsonan. Nah, tadi ini kan hanya ditempatkan di bawah guttural, alef, het, tet, dan ayin. Ya, ayin, het, in ayin, he, het, dan alef. Misalnya ini, ha. Ini kan ada gabungan antara ini patah, hatep, dan patah. Ini titik dua gini kan. Nah ini segol, alef dengan segol, titik tiga gini. Ini hatef dengan kamat. Ini kamat dan hatef, titik dua. Nah ini patah dan hatef, ini segol, ini kamat dan hatef. Nah contoh ini, kalau dia gabungan, ha-mur, ini segol, Elohim, ini hatef dan kamet, holy. Nah,
fungsinya dalam bacaan, jika vokal mendahului tanda sewa yang diantar dengan meteh, meteh kemarin sudah kita pelajari itu meteh, maka sewa tersebut menjadi sewa vokal. Jadi kalau kita mengatakan meteh itu misalnya menjadi hakmat, nah hokma, nah kaf ini tidak lagi kita baca karena dia sewa. Dia hokma, konsonan kaf tidak memiliki vokal. Bukan menjadi hokma, tapi menjadi hokma. Hokma itu ketika dia bertemu dengan meteh, dia menjadi konsonan senyap. Nah, contoh lain misalnya, perhatikan perubahan pada konsonan kaf yang memiliki vokal. Misalnya kan ini H. H, tapi dia tambah dengan hatep, ini kamat dengan hatep, gabung, maka sewa ini dia tidak lagi dibaca, menjadi hokma. Ya, hokma. Nah, jika sewa yang kedua setelah preposisi adalah sewa gabungan, maka sewa yang pertama tadi akan dibentuk menjadi vokal penuh sesuai vokal pendek pada sewa gabungan tadi. Nah, misalnya ini, ke ali, ke ale, ini menjadi ka holi. Ini kan ke hali, ke hakle, ini ke hakle ya. Ini menjadi ka holi. Nah, ini ke asher menjadi ka asher. Ini dia perubahan-perubahannya. Nah, ketiga, apabila sebuah kata yang diakhiri dengan he disertai dengan patah h, maka a patah itu, ini a patah yang ada ini di bawah garis bawah ini, dibaca dengan dibunyikan mendahulinya. Contoh, ini kan kamat, a kamat. Ini hatep, ini patah. Nah, ini kan dibaca sameah. Sameah. Tapi ketika dia ini sameah ya, lalu ini contoh lain Noah, karena dia ada ini apa? Ini patah. Ini huruf patah di h itu, di head itu, maka dia dibaca Noah, bukan Noh, tapi Noah. Ini kan Noah, bukan Noh. Ini misalnya bukan same h, tapi menjadi same Ini kan same Ini dia huruf apa nama patahnya. Oke, tanda head tambah patah selanjutnya diikuti oleh konsonan he, maka vokal a patah tidak tersebut dibaca tidak mendahului tetapi mengikuti. Nah, misalnya nih, same bukan sameka. Ini misalnya tidak same ini kan karena ada ini huruf guttural di sini, bukan same tapi sameka. Beda, bandingkan ke sini tadi. Mana tadi? Ini, yang ini. Ini kan dibaca same karena tidak ada huruf guttural he di belakangnya. Tapi ketika ada huruf he di belakangnya, bukan dibaca same tapi sameka. Sameka. Ini kan sameka. Nah, jadi perhatikan vokal a patah yang tidak lagi mendahului tapi mengikuti head. Sedangkan konsonan he tanpa hireh tidak berbunyi atau tidak berbunyi. Nah, contoh. Ini itu tadi penjelasan yang di atas ya. Nah, sekarang kita belajar kosakata. Kosakata nanti ini kalian hafal bahwa akan tambah nanti kosakata kita apa itu? Ani itu saya. Atta perempuan, kamu perempuan. At laki-laki. He laki-laki, dia. Anoki anakku, anakku, anakku.
Anak, oh anaknu ya, anaknu, kami. Aten, perempuan. Atem, laki-laki. Hen, perempuan. Hem, laki-laki. Jadi nanti dilihat ya. Ani, atta, at. Hi, annahnu, 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 aten, atem. Hen, hem. Ini dihafal karena nanti akan banyak kita pelajari nanti dalam pertemuan berikutnya. Nanti dibaca lagi di rumah. Haya, hadabar, we, hadabar, haya, et. Ha Elohim, we, hu, hadabar, haya Elohim. Nah, nanti dibaca ya. Nah, demikianlah pertemuan kita hari ini untuk belajar tanda sewa. Nanti dibaca, belajar, diulangi-ulangi tanda sewa ini, dipahami, supaya minggu depan ketika kita masuk pada pelajaran membaca dan pada pelajaran kata-kata kerja, kita sudah semakin paham dalam berbahasa Ibrani. Demikian. Terima kasih untuk kesediaan saudara untuk belajar bahasa Ibrani. Sebelumnya kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami telah belajar tanda sewa, berkati kami, berkati untuk pelajaran kami selanjutnya. Berkati orang tua kami, berkati Sivitas Akademika, sehingga proses belajar kami berjalan dengan baik. Terpuji dengan Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Horas menjujur. Yahubu Ahoy.